Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton podcast gua Mulik Buy. Ngobrol asik bersama Altibuy. Bersama gua Altibuy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Kali ini ngobrol bersama panggilannya Peta sih di mana-mana. Gak tahu juga kenapa dipanggil Peta. Nama asli siapa, Tak? Angga. Angga Dwi Mas ya kalau nggak salah. Kebalik pun sebenarnya Dwi Mas Angga. Dwi Mas Angga. Iya. Itu nama asli. Nama asli. Nama KTP ya. Iya. Kok bisa dipanggil Peta? Waduh. SD doang. Nggak jelas sih. Cuma karena ada kawan-kawanan sekumpul lah gitu kan. Ada 3-4 orang. Zaman SD lu manggil-manggilnya kan suka-suka hati nih. Ada satu kawan yang kayak mana ya, emang gabut lah gitu kalau manggil orang suka-suka hatinya aja. Sekumpul tuh aku yang Peta, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang Dibilangnya gitu? Iya. Padahal nggak mencerminkan dia gitu, asal aja gitu sampai sekarang. Jadi tamat SD kira udah nggak ada lah nih kan, udah pisah-pisah lah gini kan. Rupanya di SMP jumpa lagi, ada satu orang kawan SD gitu nyapa manggilnya itu Peta gitu. Jadi kawan-kawan yang baru kok udah panggil Peta gitu, nggak tahu gini. Akhirnya semua ngikut. Udah dari SMP ke SMA udah pasti itu semua kawannya. Ya udah sampai sekarang jadi. Yang nama bulat sama segitiga tadi, dia nyantol namanya, nggak tahu kok. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Tapi keren juga namanya Aku doang. segitiga. Enggak ada yang nyantol, aku doang yang nyantol. Dia ini buka vape store di Rambung, Airton Vape Store. Ya mungkin kalau yang pengguna vape reguler lama tahu lah pasti. Dan pasti sering banyak ngobrol sama dia lah tentang vape. Dia juga anak band, drummer. Asik. Asik. Kalau kau sendiri suka liquid yang kayak mana? Creamy? Creamy. Juicy masih masuk sih, cuma bentar aja. Aku nggak bisa juicy. Sesak napasku. Juicy nggak bisa. Paling nggak nyampe sehari gitu ngisep juicy. Lagi ada pengen gitu kan. Kalau apa namanya? Sumuk lah gitu. Kayak yang juicy bentar aja tuh. Ganti bentar sejam udah ganti yang creamy lagi. Kau pernah buat liquid? Pernah. Liquid sendiri? Pernah. Itu apa aja sih bahannya? Liquid ini apa aja bahannya? VG, Essence. Maksudnya VG? VG, singkatannya kurang jelas. Poriferin glycol sama FG maksudmu? P. PG sama V. PG sama VG. Yang VG-nya vegetable glycerin, terus essence perasaannya nikotin. Berarti itu hampir rata semuanya bahan buat makanan memang? Berapa persen tuh? Apanya? Berarti kan dari yang kau sebutin tadi cuma nikotin yang nggak buat bahan makanan. Selebihnya bahan makanan semua. Makanan, minuman. Berarti kan sebenarnya aman ya. Berarti kan sebenarnya aman ya. Ya nyaman. Aman maksudku ya. Aman untuk juga. tubuh kita gitu. Buktinya jadi sehat sentosa rata-rata yang Iya nge-vape. sih. Mana ada yang nge-vape kurus? Iya. Gak ada. Gak udah kurus udah akut kali tuh kulil kan. Udah akut kali nggak bisa gendut emang. Kawan-kawan gue semuanya gendut. Udah nggak bisa naik lagi ya kan. Karena kan orang kan takut nge-vape ini takut meledak. Iya. Menurutmu? Meledak bukan salah vape-nya, salah orangnya nggak ngerti. Iya kan nggak yang gini-gini nggak akan meledak. Yang meledak kan yang mekanikal. Yang gimana tuh? Yang mekanikal gimana nih? Mekanikal lah kayak punya abang Sub-Zero gitu. Itu bisa meledak? Kalau baterai sama koilnya nggak pas. Baterai sama koil nggak pas. Contoh, baterai abang misalnya Sony PTC 4 ya 2100. Koilnya terlalu rendah 0,2 atau 0,1 lah kita buat 0,1. Kalau 0,1 maksudnya kalau yang 0, itu kalau di baterai kita firing itu baterainya kayak cepet gitu bang lajunya. Iya benar. Gitu. Jadi kan powernya menjadi gondrong lah gitu, gitu kan. Kalau kelamaan kita kayak gitu baterainya lebih gampang bocor.
Cuman makin kencang deh kan. Makanya kalau pakai mechanical main yang aman-aman aja, safety. Misalnya di 0,1 boleh 0,1, tapi kalau lagi panas ya didiemin. Pantas punya aku sering pairing sendiri ya. Aku udah 2 kali korban RDR. Nyonyot semua. Ih, nyonyot, asli nyonyot. Dia nggak meledak memang. Yang pertama bawaannya itu kan langsung tuh, nggak pakai sambungan kan, dia langsung. Itu habis. Itu atasnya bukan besi rasaku. Galrin. Nah itu nyonyot habis. Zet kata gini, mereng udah. Itu akhirnya aku pakai sambungan kan, dia nggak langsung. Yang kedua aku pakai apa ya? Lupa aku pakai apa yang kedua. Oten juga 900 tuh aku beli. Aku kira pakai oten mana mungkin senyonyot-nyonyotnya mana mungkin ini kan. Habis juga. Iya. Mana kok mekanikal, apalagi kalau yang baru-baru nge sekarang pengennya yang ngebul gitu kan. Tengoknya orang tricker-tricker tuh pakai mekanikal, lebih ngebul segala macam. Dibuatnya coil serendah-rendahnya, kan otomatis makin panas, baterainya nggak dipikirkan ya, kadang baterai udah terkopek-kopek, pasangnya aja gitu kan. Aku kira pun karena itu, karena baterai bocor, karena aku kemarin kan mikirnya kan dia kan langsung tuh, nggak pakai sambungan kan. Jadi tumpahan liquid itu masuk ke si baterai, ku pikir gitu, tapi ku cek nggak basah. Nggak ada minyak-minyak gitu, nggak ada gitu. Bisa jadi berarti kau bilang kayak gitu, bisa jadi. Jadi menurutmu kita bagus main di ohm rendah apa ohm Tinggi. Kalau bagus ya ohm tinggi lah, maksudnya rendah kan 0,1 lah kita bilang, tingginya 0,3 ke atas. Ya benar. Nyamannya aja lah 0,3. Kalau 0,5? 0,5 ya nggak masalah. Nggak masalah berarti ya? Tapi kita ya menyesuaikan sama wattnya gitu. Misalnya 0,5 nih, main watt paling cuma 20, 15. Oh kalau dia ohmnya tinggi, wattnya direndahin? Iya. Karena kalau berarti jadi kurang ngebul dong? sama aja. Sama aja? Sama aja. Karena voltasenya sama. Rasanya sama. Kayak kita gini lah, abang pakai 0,2 main di 65. Ya, Misalnya benar, gitu ya. Ya. Nah, tapi abang main di 0,5 main di 15 watt. Itu pukulannya sama. Gitu ya, belum pernah aku tes ya. Coba. Karena voltasenya sama. Tapi aku pernah dapat waktu gulung dapatnya 0,5. Habis itu aku buang. Karena ini kan nggak ngerti aku. Pakai wattnya ya itu. Tengok di voltasenya aja bang. Kalau ngatur kayak gitu. Kita kan nggak bisa. Ya. Kita kan langsung main putar-putar aja. Tapi aku ada pengukurnya memang. Ada. Berarti itu nggak masalah ya. Tapi kalau macam kita kan ini pakai Exom nih. Amannya? Karena kan aku kan pemakai baru nih Exom. Aku browsing tengok YouTube. Ada yang bilang jangan sampai di bawah 0,2 gitu. Ada yang bilang amannya, ada sempat aku nengok itu dia bilang amannya jangan sampai 0,18, jangan di atas 0,2. Jadi bingung aku loh. Maksudnya 0,19 saya berarti nih. Aku nggak pernah turun dari 0,2 sih. Berarti kau cek, menurutmu segitu ya? Menurutku ya segitu. Kalau logikanya gini aja sih, supaya chipnya awet gitu aja. Paling tinggi? Paling rendah. Paling tinggi ohmnya. Bisa 1 koma pun dimbatnya. Nggak masalah tuh. Yang penting kan nyesuaiin wattnya. Chipnya aman? Chipnya aman. Karena gini, kalau kita main 0,1 otomatis untuk dapat punch enaknya, wattnya dinaikkan ya. Jadi chipnya kan optimal ya. Ya logikanya gitu berarti. Berarti kita jangan sampai full lah ini berarti ya. Pantesan aku asal ngecek rata-rata dia kalau nggak di 50 di 65 ya kan. Gitu-gitu aja. Gitu ya. Pernah lagi hari itu aku main 0,8 0,7 gitu lah untuk MTL. Untuk yang apa namanya? Pakai Salnik. Tapi main di Exom. Paling cuma 1.2 doang yang aku pakai. Baterainya tahan kali 3 hari 4 hari udah. Rasanya nah, ini dapat. MTL. Dapat. MTL itu ini kan apa namanya? MTL tuh kayak mana ya? Seni ngisep lah gitu. Kalau kita biasanya kan DTL namanya. Direct to lung. Kita ngisep
ke paru-paru langsung. Ah. Kalau MTL dari mulut dulu. Oh, kayak ngisap rokok. Iya. Mau tulang MTL. Berarti RDA tetap. RDA-nya beda udah pasti. Untuk MTL RDA beda. Karena mesti airflow-nya kecil juga. Iyalah ini lebih sempit deh berarti. Lebih sempit. Kecil lagi. Berarti single dong, single coil. Single. Dual coil nggak dapat. Nggak pernah ada sih MTL 2 coil. Iya, karena terlalu lebar ya. Mungkin terlalu panas sih. Karena single aja dengan airflow yang segitu kecil aja udah cukup panas. Belum coba MTL? Belum. Tapi aku ada nengok kawan yang kayak gitu. Aku bilang, kok ngisap vape kok kayak ngisap rokok baru kali ini aku tengok orang ngisap Iya. kayak rokok. Kebutuhan sih. Kawan-kawan aku banyak kayak gitu. Dia kalau yang DTL kayak kita pakai gini dia nggak bisa. Kan lebih bagusnya pakai pot berarti. Kan lebih murah, lebih terjangkau Iya, gitu. Tapi kalau rasa lebih enak MTL loh. Rasanya lebih dapat ya. Kayak kita main RDA tapi asap dikit gitu ya. Balik lagi sih tergantung siapa yang gulunginnya. Iya Kalau emang sih. dia pas gitu. Kalau yang pabrikan kayak Baby Alien itu, Pakai di MTL. hmm. Untuk sekarang belum banyak sih yang Tapi buat. ada yang pakai. Ada. Ujung-ujungnya kayak terlalu panas gitu, pakai overheat gitu. Aku kemarin sempet pakai punya temen, ada Baby Alien yang kecil dia dibuatnya untuk MTL kan. Aku tuh ada pakai RTA. Itu gulungan berapa tuh? Berapa diameter tuh? Diameternya Oh. 2 Hah? mili. 2 Yang mili sampai 2,5 mili. Yang kecil tuh berarti ya? Yang paling kecil aku rasa tuh. Paling kecil 1,5. Iya. 1,5. Aku ngecek pula punya. Kan ada tuh gulungan Iya, tuh, ya, ya. 1 mili sampai 1,5 mili biasanya paling kecil. Paling besar 45 aku tengok. Iya, besar kali itu. Enggak pernah aku ngomong gitu. Besar kali. Menurutku juga boros kapas, rasanya pun nggak dapat. Iya. Ya kan? Aku udah pernah ngerti sih itu. 3 sih kalau menurutku yang paling the best. 3, Iya. 2,5. Aku 2,5 enggak. Seharusnya kan pakai single gini kan di 2,5 kan. 2,5 aku kurang. Aku di single pakai 3. meter 3. Liquid lebih banyak nampungnya kan. Iya sih. Aku sih masih rata-rata masih 3 sama 3,5 sih. 3,5 pakai. 3,5. Tank. RDA, RDTA. Pernah pakai? Pernah, gue pernah. Menurutmu? Karena aku pernah pakai RDTA. Awalnya orang nih waktu kita gulung pertama nih kan, masuk liquid, awalnya doang paling setengah hari, tuh rasanya dapat tuh. Tapi seterusnya kok makin ini, Makin nggak kena rasanya. makin nggak ada rasanya, walaupun dia liquidnya masih banyak di dalam, tapi nggak dapet. Ya, karena Kalau liquidnya itu masih banyak di dalam. dia nggak boleh banyak gitu. Balik lagi ke logika ya kan. Ah. Sifat kapas dia kalau nginep sehari dia udah jadi jenuh. Jadi mau kita pakai tank, pakai RDA, pakai RDTA, kalau udah sehari itu misalnya gini aja lah. Abang pakai itu kan, pakai vape. Malam sebelum tidur abang basahin semua. Besok pagi abang coba. Oh iya. Pasti rasanya udah Iya benar. udah apek gitu kan. Makanya sebenarnya ganti kapas sehari sekali sebenarnya, tapi aku aja males. Aku Makanya males aku sih. pakai merek yang itu. Kendo. Nah, jadi kalau Kendo tuh Rata-rata masih dia top score kan. kalau untuk kapas sih ya. Pernah bang aku sampai sebulan nggak ganti. Masih enak. Masih enak. Rasanya warnanya udah hitam gitu, butek. Tapi rasanya masih enak. Asalkan jangan putus aja lah tuh Kendo, tapi susah sih putusnya. Iya susah, susah. Susah. Aku pernah pakai Kendo paling lama seminggu sih, karena aku kan bu. Aku termasuk kuat nge-vape. Tapi yang gold ya, yang biru dulu pernah waktu masih buka tempat Bang Yanda, Bang Peri kan selalu bawa yang biru kemarin. Kurang enak, kayak fiber kali gitu seratnya. Cerita punya cerita. Kau kan udah lama pindah tuh, tapi setiap aku duduk di situ masih ada orang yang nyari. Bang Yanda, Heeh. itu aku nggak tahu. Masih banyak. Aku berapa kali asal aku duduk di situ, dari yang bapak-bapak, anak muda, pasti nanya. Liquid apa? vape masih buka gitu-gitu ya, arahkan ke situ, nggak tahu entah dapat nggak. Karena menurutku tempatmu yang sekarang kalau kita dari Ketutup ya? iya. Iya sih. Takut pasang neon box kayak. Ego kemarin, ya kalau dikasih sempat mau bikin neon box juga sama kawan-kawan sini juga.
naroknya masih bingung karena itu agak ke depan sedikit udah kena pajak. Karena ya terus terang tempatmu ketutup. Kuakuin sih. Apalagi kalau dari arah kota ya, dari arah Dari kota ke Rampung. sama sekali ketutup. Karena Sama sekali nggak nampak. si bakso itu ambil depan. Itu masih mending loh bang sekarang. Udah orang tuh udah mundur. Kemarin sama sekali mau dari sana. Aku yang sering kelewatan. Dia sendiri. Kelewatan. Ada rencana mau pindah berarti? Atau mau renov? Pastilah. Kalau renov aku sayang sih bang. Karena masih nyewa juga. Ya juga sih. Pengen gue renov kan. Ya biar gimana pun konsisten di satu tempat lebih bagus kan. Dan itu jadi dilema. Heeh. Rata-rata kita udah nyewa tempat dia nih. Ya mohon maaf nih, nyewa tempat dia. Begitu saya udah maju, terus yang punya bilang nggak disewakan lagi. Terus dia yang buka. Nanti kan. Itu sakit hati kali itu, tak? Itu kemarin udah dipikirin juga waktu awal kali aku buka tuh Dom Peri. Aku kan udah yakin ini aku tempat belum ada kan. Udah pasti nyewa pindah-pindah segala macem. Akhirnya masih ngalah. Aku buka tempat Bang Yanda karena kan pinggir jalan kan. Makanya mungkin sampai sekarang pun masih dicari-cariin orang kayak gitu. Tapi ya itu karena ego kan, pengen buka sendiri gitu, buka yang betulan toko khusus lah gitu kan belum ada kemarin di Bindi. Ya mau nggak mau masih di Rambung juga situ ngambil. Malah sekarang udah rame ya. Tapi ya udah ada yang ngatur lah. Ya, arti kita nggak ada. Ada Tapi yang ngatur, lebih rame juga kawan-kawan yang sharing-sharing. ya benar. Jadi lebih banyak kawan kita ya. Apalagi kemarin seneng aku waktu kemarin sempet kami ada 3 toko belanjanya bareng, seru gitu. Kau belanja apa? Kau nyetok ini. Ah, aku mau bisa nyetok apa sama kayak kau lah. Jadi itu bisa membuktikan bahwasannya yang mengkonsumsi pemakai vape ini berarti udah banyak sekarang. Banyak. Ya kan? Kok dulu kan sikit loh. Sedikit sama Kita kalau mau belanja liquid Medan harus. asli. Dulu tuh di Orion itu waktu aku Ya di Orion. waktu aku awal-awal belanja masih buka Bang Berry. Masih pakai styling tuh Bang. Styling kayak Bang Yanda tuh depan tuh. Kecil Gitu tuh. doang. Gitu doang. Sekarang udah jadi distributor. Satu Sumatera udah ngorder ke sana. Iya, paling gede kurasa deh. Paling gede. Ya kan? Bahkan yang di mana di luar Sumatera pun kadang habisnya. Pesan sama dia. Iya, aku dengar katanya kayak gitu. Kadang dia mau gini Bang, minimal pengambilan sekian gitu kan. Ongkir digratisin dia. Karena aku dulu setelah Tamsis aku buka counter di Tamsis itu mau habis kontraknya, aku mau beralih ke vape store. Jadi sebelum aku pindah ke Kebun Lada counterku, maksudnya ini mau aku jual, mau beralih ke vape store. Jadi aku kontak teman-temanku yang di Jakarta. Semua. Mereka bilang, "Lu buka di mana?" Buka di Binjai. Binjai itu di mana? Di dekat Medan. Mereka langsung, angkat tangan. Loh, kenapa? Kan aku pesan barang dari kan aku bayar loh, aku bilang. Kan masalah itu. Di sana ada distributor yang cukup gede dan kami nggak mungkin nyaingin dia katanya. Harga dia lebih rendah daripada harga kami. Produknya sama loh. Mereka ngomong gitu. Habis itu aku tanya. Ada beberapa toko, ada 3 toko dia bilang, tapi yang paling besar itu tadi Orion. Nggak mungkin. Lebih baik katanya lu belanja di situ aja. Tambah lagi sekarang kayak dikhususin Bang untuk yang buka-buka toko ini kayak aku, toko-toko kecil lah gitu. Nggak belanja langsung ke Orionnya. Langsung dialihkannya ke gudangnya. Gudang ini Berayan atau mana lupa. Ya, Ya. aku tahu itu. Karena ya itu dari kawanku Jakarta tuh bilang belanjanya jangan yang di situ katanya. Iya. Di dekat Brian, dia agak masuk sikit kalau nggak salah aku. Ya kan? Aku nggak pernah ke sana sih, cuma semenjak aku dialihkan ke sana nggak ngantri lagi aku belanja. Dulu aku belanjanya dari siang sampai sore baru pulang. Karena kan toko ramai kali kan. Iya sih. Udah gitu stoknya nggak sebanyak di gudang. Kalau di gudang kan emang khusus.